Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Sore itu, suasana di salah satu persimpangan jalan utama di kota sedang padat merayap. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang membias di kaca-kaca mobil. Klakson bersahutan, pengendara motor menyelip di antara celah sempit, dan pejalan kaki bergegas menyeberang sebelum lampu hijau berubah merah kembali. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi lalu lintas berdiri tegap di pinggir jalan, mengenakan seragam dinas lengkap. Namanya Aibda Rudi, seorang petugas yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas di jalanan kota ini. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya tegas, namun raut wajahnya kerap dihiasi ekspresi angkuh. Rudi dikenal di kalangan pengendara sebagai polisi yang suka mencari kesalahan, dan tidak segan-segan berbicara dengan nada tinggi. Kalau tidak ada SIM, jangan sok-sokan naik motor mahal. Seringkali ia membentak pengendara yang diperiksanya. Bukan rahasia lagi bahwa ia kerap bertindak semena-mena. Banyak yang takut berurusan dengannya, bukan karena dia benar-benar menjalankan tugas dengan baik, tetapi karena sifatnya yang kasar dan gemar mempermalukan orang di tengah jalan. Sore itu, Rudi berdiri di sudut persimpangan dengan tatapan tajam, mengamati kendaraan yang melintas. Matanya tertuju pada sebuah motor besar yang berhenti di garis zebra cross. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam, celana loreng, dan sepatu boot tinggi. Helm full face yang dikenakannya membuat wajahnya tidak terlihat. Rudi langsung merasa ini adalah target empuk. Dengan langkah tegap, Rudi berjalan mendekati pengendara itu. Dengan nada ketus, ia berkata, "Hei, ini garis zebra cross. Kamu tidak lihat rambu-rambu, ya?" Pengendara itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sedikit, lalu menggeser motornya sedikit ke belakang. Namun, sikapnya yang tenang justru membuat Rudi semakin panas. "Kamu pikir jalan ini punya bapak kamu?" "Hah?" bentaknya. "Turun. Kasih lihat surat-suratnya." Perlahan, pengendara itu mematikan mesin motornya dan turun. Saat helmnya dibuka, terlihat wajah seorang pria dengan potongan rambut cepak khas militer. Wajahnya tampak tenang, matanya tajam, dan kulitnya sedikit gelap karena sering terkena matahari. Ia menatap Rudi tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara berat, "Ada masalah, Pak?" Rudi mengangkat alisnya. Ia tidak suka dengan nada bicara pria itu yang terdengar tenang, seolah meremehkan otoritasnya. "Kamu sudah melanggar aturan lalu lintas. Saya minta SIM dan STNK kamu sekarang." Pria itu mengeluarkan dompetnya, lalu menyerahkan SIM dan STNK tanpa berbicara. Rudi melirik kartu identitas itu. Nama, Sertu Arif Darmawan Satuan, TNI Angkatan Darat. Rudi sedikit terkejut. Namun, ia segera menyembunyikan kegugupannya. Meski tahu bahwa berurusan dengan tentara bisa jadi rumit, egonya yang besar tidak ingin kalah begitu saja. "Hah, tentara ya?" katanya dengan nada meremehkan. "Tapi tetap saja, kamu salah parkir di zebra cross. Kamu kira seragam kamu bikin kamu kebal hukum?" Sertu Arif tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Rudi sejenak, lalu berkata, "Saya tidak minta perlakuan khusus, Pak. Kalau saya salah, silakan tilang sesuai prosedur." Rudi semakin jengkel. Ia sebenarnya mencari cara untuk mengintimidasi, tapi lawannya ini tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau panik. "Tentu saja saya akan tilang," kata Rudi dengan sinis. "Tapi saya juga bisa tahan motor kamu kalau saya mau." Arif tetap diam. Ia melipat tangannya di depan dada, menunggu. Beberapa pengendara mulai memperhatikan situasi ini, beberapa bahkan berhenti untuk melihat lebih dekat. Rudi merasa semakin tersudut. Ia harus menunjukkan bahwa dialah penguasa di jalanan ini. "Dengar, tentara atau bukan, kalau di jalan, saya yang punya wewenang," katanya dengan nada tinggi. Namun, belum sempat ia melanjutkan, suara lain memotong pembicaraannya. "Pak Polisi, ada masalah apa?" Dari belakang, seorang pria berbadan tegap dengan pakaian dinas TNI mendekat. Dari emblem di seragamnya, jelas ia berpangkat lebih tinggi dari Sertu Arif. "Saya Kapten Eko dari Kodim setempat," katanya dengan nada tenang, tapi tegas. "Ada masalah dengan anggota saya." Rudi tercekat. Keadaan tiba-tiba berbalik. Ia tidak menyangka bahwa pria yang sedang ia hadapi ternyata memiliki dukungan dari atasannya langsung. Bukan masalah besar, Pak," jawabnya dengan nada sedikit berubah. "Saya hanya menegakkan aturan lalu lintas." Kapten Eko menatapnya dengan tajam. "Bagus kalau begitu. Kalau hanya urusan tilang, silakan lakukan sesuai prosedur. Jangan ada intimidasi yang tidak perlu." Beberapa warga yang menonton mulai berbisik-bisik. Mereka bisa melihat perubahan sikap Rudi. Polisi yang tadi begitu garang,
kini tampak lebih berhati-hati. Sertu Arif tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya siap ditilang kalau memang salah, Pak Polisi. Tapi kalau hanya mau cari masalah, saya juga bisa melapor ke atasan saya." Rudi semakin gugup. Ia tidak mau urusan ini sampai ke komandannya di kepolisian. Dengan enggan, ia menuliskan surat tilang, lalu menyerahkannya kepada Arif. "Selesai, kan?" kata Arif sambil menerima surat tilang itu. Ia memasukkannya ke dalam saku, lalu menghidupkan kembali motornya. Sebelum pergi, ia menatap Rudi sebentar dan berkata dengan tenang, "Hati-hati di jalan, Pak Polisi." Rudi hanya bisa diam. Keangkuhannya yang biasa ia banggakan, kini tak berarti apa-apa di hadapan seseorang yang lebih tenang dan lebih berwibawa darinya. Dari kejauhan, matahari semakin tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, seolah menutup babak akhir dari pertarungan ego di tengah jalanan kota. Malam itu, Aibda Rudi tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kejadian di jalanan sore tadi terus menghantui pikirannya. Ia merasa dipermalukan. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjadi penguasa jalanan, mengintimidasi siapapun yang ia mau. Tapi kali ini, seorang tentara telah membuatnya tampak kecil di hadapan banyak orang. "Kurang ajar," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Dendam mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia harus menunjukkan bahwa ia masih berkuasa. Keesokan paginya, Rudi kembali bertugas seperti biasa. Namun, pikirannya terus terpaku pada satu hal, mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Sertu Arif. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat sedang berpatroli menggunakan mobil dinasnya, ia melihat sosok yang dikenalnya berjalan di trotoar. Sertu Arif, mengenakan jaket dan celana loreng, tampak santai berjalan kaki di pinggir jalan sambil membawa kantong plastik. Sepertinya ia baru saja mampir ke warung untuk membeli sesuatu. Melihat itu, emosi Rudi langsung memuncak. "Inilah saatnya," pikirnya. Ia memperlambat laju mobilnya, menatap Arif dengan mata penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, ia menekan pedal gas dan membanting setir ke arah trotoar. Bruk! Terdengar suara keras ketika mobil Rudi menghantam tubuh Arif. Tubuh tentara itu terpental dan jatuh menghantam trotoar dengan keras. Kantong plastik yang dibawanya terlempar. Isi belanjaannya berhamburan ke jalan. Beberapa orang di sekitar langsung menjerit. Beberapa pengendara motor berhenti dan berlari mendekat. "Pak, itu sengaja!" teriak seorang warga. Rudi panik. Ia tidak menyangka bahwa aksinya akan menjadi perhatian banyak orang. Jantungnya berdetak kencang. Di dalam mobil, tangannya gemetar. Sementara itu, Arif tergeletak di tanah. Tangannya mencengkeram perutnya yang terasa nyeri luar biasa. Darah mengalir dari pelipisnya. Warga segera mendekat untuk menolongnya. "Kita harus panggil ambulans," seseorang berseru. Dalam kepanikannya, Rudi sempat berpikir untuk kabur. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara sirene terdengar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, ambulans datang, diikuti oleh beberapa anggota polisi dan militer yang bertugas di sekitar lokasi. Salah satu petugas yang turun dari mobil polisi langsung mengenali Rudi. "Aibda Rudi, apa yang terjadi?" Rudi tergagap. Saya tidak sengaja, Pak. Saya kehilangan kendali." Namun, beberapa saksi mata langsung membantah. "Itu bohong, Pak. Kami lihat sendiri, dia sengaja menabrak orang itu," teriak seorang ibu yang berada di dekat kejadian. Situasi semakin memanas. Seorang perwira TNI yang baru datang langsung berjongkok di samping tubuh Arif, lalu menatap Rudi dengan tatapan tajam. "Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan?" Suaranya dingin, namun mengandung ancaman. Sementara itu, Arif yang masih kesakitan di atas tandu, hanya menatap Rudi dengan mata penuh arti. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi sorot matanya cukup untuk membuat Rudi merasa lebih takut daripada sebelumnya. Tanpa bisa mengelak, Rudi pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kini, keangkuhannya di jalanan telah berubah menjadi bumerang yang menyeretnya ke dalam masalah yang lebih besar. Di ruang pemeriksaan kantor polisi, Aibda Rudi duduk dengan gelisah. Tangannya saling menggenggam erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beberapa perwira polisi duduk di seberangnya, menatapnya dengan tatapan serius. "Rudi," kata salah satu perwira senior, Kompol Budi. "Kami sudah menerima laporan dari saksi mata. Banyak yang bilang kamu menabrak Sertu Arif dengan sengaja. Sekarang jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi?" "Saya tidak sengaja, Pak," jawab Rudi gugup. "Saya kehilangan kendali. Saya kaget lihat dia tiba-tiba di trotoar." Kompol Budi menghela napas panjang. Ia tahu Rudi sedang berbohong. Tapi ini bukan kasus yang bisa langsung diselesaikan tanpa perintah atasan. Setelah berdiskusi singkat dengan beberapa perwira lain,
Kompol Budi akhirnya berkata, kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi karena ini masih dalam tahap penyelidikan awal dan tidak ada bukti kuat selain kesaksian warga, untuk sementara kamu tidak akan ditahan. Rudi menarik napas lega. Ia pikir masalah ini akan berakhir di sini. Namun, ia tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang menantinya. Malam itu, suasana di kantor polisi terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa petugas yang berjaga di pos depan mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kemudian, suara gemuruh kendaraan mendekat. Dari kejauhan, beberapa sepeda motor dan mobil berwarna hijau khas militer berhenti tepat di depan gerbang kantor polisi. Sekitar 10 pria berseragam loreng turun satu persatu, wajah mereka penuh amarah dan sorot mata tajam. Mereka adalah rekan-rekan Sertu Arif. Seorang pria bertubuh kekar dengan pangkat serka di bahunya maju ke depan. Ia menatap tajam ke arah pos penjagaan. Mana Aibda Rudi? Suaranya terdengar dingin namun berisi ancaman. Petugas yang berjaga menelan ludah. Maaf, Pak, Rudi masih dalam pemeriksaan. Serka itu menatapnya tajam. Buka gerbang. Petugas itu ragu. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, salah satu prajurit TNI lainnya langsung menendang pintu gerbang hingga terbuka lebar. Beberapa polisi yang ada di halaman kantor langsung terkejut dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi para tentara itu berjalan dengan langkah mantap, langsung menuju ruang pemeriksaan. Di dalam, Rudi yang masih duduk tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia mendengar suara gaduh dari luar. Kemudian, pintu ruang pemeriksaan dibuka dengan keras. Rudi menoleh, dan di sana 10 tentara dengan wajah dingin berdiri di ambang pintu. Kompol Budi yang duduk di seberang Rudi langsung berdiri. Hei, ini kantor polisi. Kalian tidak bisa seenaknya masuk ke sini. Serka itu menatapnya tanpa ekspresi. Kami tidak akan lama. Kami hanya ingin bicara dengan Rudi. Kompol Budi mencoba menghalangi, tapi 2 tentara lainnya dengan cepat menahannya. Sementara itu, Rudi sudah gemetar di tempat duduknya. Bapak-bapak, ini hanya kesalahpahaman, katanya dengan suara bergetar. Serka itu berjalan mendekat, lalu menatap Rudi dari atas ke bawah. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu lakukan? Hah? Rudi tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Buag! Rudi langsung terhuyung ke belakang. Tersungkur ke lantai sambil mengerang kesakitan. Kamu pikir kami akan diam saja setelah kamu menabrak saudara kami? Salah satu tentara lainnya menarik kerah baju Rudi dan mengangkatnya ke atas sebelum meninju wajahnya dengan keras. Bag! Darah mulai mengalir dari hidungnya. Rudi mencoba mengangkat tangannya untuk melindungi diri, tetapi tentara lain menendang kakinya hingga ia jatuh kembali ke lantai. Beberapa polisi di ruangan itu hanya bisa diam, tidak berani melawan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah balas dendam. Setelah beberapa pukulan lagi, Serka itu menarik kerah Rudi, mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, jangan pernah macam-macam lagi. Jalanan bukan milikmu. Kemudian, ia melepaskan Rudi yang langsung jatuh tersungkur ke lantai. Setelah memastikan bahwa Rudi cukup babak belur, para tentara itu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Mereka meninggalkan kantor polisi dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Rudi terkapar di lantai, tubuhnya penuh luka dan wajahnya lebam. Hari ini, ia belajar satu hal, keangkuhannya telah menghancurkannya sendiri. Rudi terbangun di atas ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh lebam. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya kesulitan bergerak. Kepalanya berdenyut hebat, dan setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Ia tidak langsung ingat apa yang terjadi, tetapi begitu melihat seragam polisi yang tergantung di kursi dan bekas darah kering di tangannya, ia sadar, ia baru saja dihajar habis-habisan oleh para tentara. Namun, penderitaannya belum selesai. Beberapa menit kemudian, seorang petugas kepolisian masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh seorang perwira tinggi. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa simpati sedikitpun. Aibda Rudi, suara perwira itu terdengar dingin. Mulai hari ini, kamu nonaktif dari kepolisian. Atasan telah memutuskan bahwa kamu akan segera menjalani sidang etik. Rudi tersentak. Tapi, Pak, saya korban di sini. Saya yang diserang. Perwira itu hanya menatapnya tajam. Jangan lupa, semua ini berawal dari perbuatanmu sendiri. Banyak saksi yang melihat bagaimana kamu menabrak Sertu Arif dengan sengaja. Kami sudah melakukan investigasi lebih lanjut, dan ditemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian dengan jelas. Mendengar itu, wajah Rudi pucat pasi. Mulai hari ini, kamu resmi dipecat dari kepolisian. Dan setelah kamu keluar dari rumah sakit, kamu akan langsung ditahan untuk diproses secara hukum. Jantung Rudi seakan berhenti berdetak. Ini bukan sekadar pemecatan,
Ini adalah akhir dari segalanya. Beberapa minggu kemudian, Rudy duduk di kursi terdakwa dalam sidang pengadilan. Ia mengenakan kemeja lusuh, wajahnya tampak kuyu dan penuh kecemasan. Di hadapannya, seorang jaksa dengan tegas membacakan dakwaan. Aibda Rudy telah terbukti melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap anggota TNI dengan sengaja menabraknya menggunakan mobil. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk rekaman CCTV dan kesaksian saksi mata, terdakwa telah melanggar hukum dan membahayakan nyawa seseorang. Rudy menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Di bangku pengunjung, Sertu Arif duduk dengan tenang. Tubuhnya masih menunjukkan bekas luka dari kecelakaan itu. Namun, matanya tidak menunjukkan kebencian, hanya keheningan seorang pria yang telah memenangkan pertarungan tanpa harus berkata banyak. Setelah beberapa perdebatan di ruang sidang, hakim akhirnya membacakan putusannya. Dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Aibda Rudy, divonis 5 tahun penjara dengan denda serta pencabutan haknya sebagai anggota kepolisian. Palunya diketuk. Ketukan itu menjadi lonceng kematian bagi kehidupan lama Rudy. Hari itu, Rudy dibawa ke dalam sel tahanan. Saat pintu besi itu ditutup di belakangnya, ia menatap kosong ke depan. Dulu, ia yang mengatur jalanan, menindas orang dengan arogansinya. Kini, ia hanyalah seorang tahanan, tanpa kuasa, tanpa kehormatan. Dari balik jeruji, ia hanya bisa merenungi satu hal. Keangkuhan telah menghancurkannya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.